Tapi darah Yesus menghapus dosa dunia. Menghapus sampai ke dalam hati nurani. Dan itulah yang merupakan standar dalam ibadah. Standar dalam ibadah yang benar, manusia harus disucikan dari dosa sampai dalam hati nurani. Dan itu hanya bisa dikerjakan dalam kuasa darah Yesus. Darah binatang tidak bisa. Dalam kuasa darah Yesus baru bisa. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Kembali kami akan diam tenang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati urapi kami lewat firman-Mu. Berkati urapi juga hamba-Mu dalam menyampaikan. Dan kami percaya kami semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ibadah Paskah ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, shalom. Hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa dan kasih bertemu dalam darah. Kuasa dan kasih bertemu dalam darah. Saya ajak saudara untuk kita membuka kitab Keluaran 12. Baik, Keluaran 12 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Kemudian saya akan membacakan beberapa ayat selanjutnya. Keluaran 12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kemudian ayat yang ke-27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Paskah kita melihat ada contoh Paskah yang terjadi di zaman Mesir, di mana bangsa Israel 430 tahun harus dibawa keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara, dan kita melihat di sini bahwa ada satu perjumpaan besar. Kehidupan manusia, salah satunya peradaban yang baik di zaman itu.
Dan Mesir juga melambangkan satu ikatan penyembahan berhala yang sangat kuat di sana. Kalau kita baca-baca buku dan melihat saudara, bahwa ini lambang-lambang di mana setan memulai sesuatu peradaban untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan. Dipimpin oleh Firaun dan penyembahan demi penyembahan. Berhala itu berjalan di sana. Maka itu kita melihat ada atraksi di mana waktu jampi-jampi menentang titah Tuhan. Atau Firaun menentang titah Tuhan. Dia menyuruh jampi-jampinya untuk melakukan demonstrasi. Ular. Dari tongkat menjadi ular. Tukang-tukang sihirnya daripada Firaun saudara membuat demonstrasi. Di mana tongkat bisa berubah jadi ular. Tetapi di situ juga ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Di mana bahwa Musa juga Tuhan suruh. Tunjukkan tongkatmu. Dan tongkat dari Musa juga berubah jadi ular. Demonstrasi pertemuan kuasa antara kuasa setan dan kuasa Tuhan bertemu di Mesir. Kuasa setan yang didominasi oleh Firaun dengan semua jampi-jampinya. Dalam tingkatan ilmu gaibnya. Nah, kalau bahasa Indonesia itu ilmu gaib. Dalam tingkatan ilmu gaibnya. Pertumbuhan para dukun. Pertumbuhan paranormal. Para dukun-dukun sakti. Orang-orang tukang sihir. Orang-orang hebat. Muncul di Mesir dalam pertemuan terakhir. Berhadapan dengan siapa? Dengan Musa. Dan saat itu Tuhan juga menunjukkan kasihnya. Tuhan juga menunjukkan kuasanya. Bahwa dialah Tuhan yang harus disembah. Bukan kepada berhala-berhala. Bukan kepada setan-setan, saudara. Saya belakangan ini coba baca-baca lagi buku-buku. Di YouTube sekarang media juga sudah ada. Kenapa ratu dari Firaun punya ratu-ratu itu kepalanya itu lurus ke belakang. Coba nanti saudara cari tahu di YouTube. Dan zaman itu, di zaman Mesir itu, kalau perempuan kepalanya lurus ke belakang begini sampai begini saudara. Itu katanya cantik. Siapa yang mau nanti kepalanya ini di bagian sini, tengkoraknya ke belakang. Dan memang diteliti oleh ahli-ahli, tengkorak ratu Mesir dulu, itu kepalanya itu ke belakang begini. Tandanya katanya orang pintar. Jadi dia punya kepala itu menonjol ke belakang. Sehingga saudara, ada beberapa budaya tertentu mungkin mengikuti Mesir ini saudara. Dalam suku-suku tertentu. Anak-anak perempuan mereka masih kecil kepalanya itu saudara diikat. Supaya lama-kelamaan nanti berbentuk lonjong ke belakang. Dan itu ada beberapa suku seperti itu. Ya semua ada di YouTube. Jadi diikat terus waktu kecil, diikat. Nah, nanti dia terus muncul, jadi kepalanya membesarnya ke belakang. Itu tandanya perempuan itu cantik katanya. Nah. Jadi artinya manusia berusaha supaya mencontohi ratu yang ada di Mesir. Bahwa kepalanya kok, tengkorak kepalanya diperiksa kok bisa lonjong ke belakang. Jangan-jangan dia mempunyai satu kelebihan. Sehingga budaya-budaya suku tertentu juga tiru-tiru. Siapa tahu nanti bisa dapat juga kepintaran, kehebatan, kekuasaan. Seperti yang dialami sama ratu yang ada di Mesir. Ratu daripada Firaun. Namun beberapa pandangan daripada ahli mereka cek bahwa ternyata saudara kemungkinan ratu ini yang Firaun ini
sebangsa jenis alien. Nah, orang-orang alien kan kepalanya lonjong ke belakang, betul nggak? Sehingga dalam pemerintahannya dia begitu berpengaruh dan dia bisa menaklukkan berbagai bangsa yang lain. Dalam sejarah Mesir merupakan satu bangsa yang besar di zaman itu dan punya pengaruh yang besar. Jadi diperkirakan saudara ada bangsa alien yang juga turun menjadi manusia katanya begitu. Lalu membentuklah penyembahan-penyembahan. Sudah pasti kalau setan turun dia bikinlah sistem-sistemnya kan begitu. Nah, baik, terlepas dari sejarah seperti itu. Tetapi kita lihat kalau hari ini saudara sampai ke Mesir, kita melihat, saudara akan lihat bagaimana peninggalan kuno situs-situs sejarah dulu tentang kerajaan Mesir. Yang sekarang tinggal reruntuhan saja. Dan tempat itu hanya cuma tempat yang kering, abu, debu. Artinya begitu saja. Harga air terlalu mahal, lebih mahal daripada harga emas. Loh, di sana itu air sangat berharga. Artinya sistem kerajaan yang begitu hebat zaman dulu, tapi hari ini saudara runtuh dan jadi debu. Tidak ada satu cerita menegang yang hebat. Walaupun mungkin ada keturunan alien kah, keturunan apakah dalam bentuk kepercayaan ini, kepercayaan itu. Tapi kita melihat buktinya sekarang kerajaan-kerajaan besar dulu yang dibangun oleh manusia. Lewat campur tangan setan semuanya runtuh. Nah saudara, saya kembali kepada tadi. Kuasa dan kasih. Di mana bertemu dalam pertempuran yang hebat saat itu. Nah, pertempuran yang sangat hebat. Di mana Musa dan para jampi-jampi daripada Firaun mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Dan kita melihat saudara bahwa ular daripada jampi-jampi ditelan oleh ular daripada Musa. Ini menggambarkan saudara bahwa setan sudah kalah. Amin. Jampi-jampi Firaun kalah total. Di mana ular daripada Musa menelan semua ular-ular dari jampi-jampi. Saya melihat di sini bahwa ada bukti kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan sedang menyatakan kuasanya bahwa tidak ada yang lebih hebat di bawah kolong langit ini. Selain hanya Tuhan yang harus disembah. Bangsa Mesir, Firaun dengan semua jampi yang begitu keras ilmunya. Dengan keras ilmunya, keras kepalanya. Kalau kita baca Alkitab, bangsa Firaun itu, Mesir itu keras kepala loh. Sudah 10 tula kena, tapi tidak mau bertobat saudara. 10 tula datang juga dia masih mengandalkan jampi-jampinya. Sampai bangsa Israel sudah diizinkan keluar. Sudah lari sampai perjalanan di pertengahan mau sampai di laut mati itu. Dia masih kejar loh. Padahal tadi sudah setuju, sepakat. Sekarang bangsa Israel keluar habis setelah tula kematian datang. Akhirnya Firaun menyerah. Sudah biarkan bangsa Israel pergi. Tapi namanya keras kepalanya Firaun saudara. Sudah di tengah jalan dia masih kejar lagi loh. Karena dia masih mengandalkan kekuatan perangnya yang hebat. Dengan semua kereta-kereta perangnya, dengan pasukan perangnya. Kalau tadi pertandingan setan dia sudah kalah. Nah, gitu. Semua jampi-jampinya dia sudah kalah. Sekarang pertandingan berikut adalah apa? Pakai kekuatan perang. Setan kalah, sekarang dia pakai semua kekuatan perangnya. Ayo kejar bangsa Israel. Semua tentara terbaik dengan semua keretanya. Kejar. Kejar-kejar sampai di perbatasan di laut mati. Sampai di laut, bagaimana? Bangsa Israel kan sudah bingung juga. Ini bagaimana? Mundur ada musuh datang. Maju ada laut. Ini berat ini kan.
Pilihan tidak ada. Mau tidak mau harus maju. Mereka berdoa dan Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu. Musa angkat tongkat. Dan laut terbelah. Di sini kita melihat bahwa kuasa Tuhan kembali didemonstrasikan lewat Musa. Untuk mengalahkan kekuatan manusia. Kesombongan manusia, kekuatan manusia dengan alat perang yang begitu canggih saudara. Hanya dengan satu tongkat Musa, bangsa Israel diselamatkan. Hebat sekali loh. Tuhan kembali demonstrasikan kuasanya. Hai Musa, angkat tongkatmu. Belah laut itu. Laut terbelah. Bangsa Israel lari. Masuk dalam laut. Sudah seperti daratan biasa. Lewat laut itu. Dan sampai di seberang. Nanti kalau dalam perjalanan tur sampai di laut itu nanti saudara, kita juga nanti tour guide-nya sudah mulai bilang begini. Siap-siap kita akan masuk di dalam laut. Ih, luar biasa. Jadi mobil bis itu akan masuk dalam laut loh. Siap-siap kita akan masuk dalam laut. Kita akan menyeberang dari benua Afrika ke benua Asia. Gitu loh. Wih, pas guide-nya bilang siap-siap, saya juga udah mikir-mikir. Iya, kita masuk laut ini. Mobil bis turun, seret. Ternyata sudah ada terowongan. Terowongan dibangun, jalan untuk yang dulu bangsa Israel lewat itu, sekarang dibikin terowongan untuk kita bisa lewat. Jadi kita bisa lewat menyeberang, masuk ke benua Asia. Luar biasa loh. Nah, jadi saudara, bangsa Israel melewati laut itu saudara. Melewati laut itu dengan aman. Selesai, namanya Firaun ini masih keras kepala. Tetap dia kejar terus. Sudah masuk laut, dia juga masuk dengan pasukan. Begitu bangsa Israel sudah keluar dari laut semuanya. Dengan semua ternaknya, dengan semua sanak saudaranya, keluarganya. Lalu Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu, tutup itu laut kembali. Musa angkat tongkat, laut kembali menyatu. Bangsa yang mengandalkan kekuatan perangnya, semuanya mati terkubur dalam air laut. Dan bukti-bukti sejarahnya masih ada sampai sekarang. Bagaimana kereta-kereta perangnya Firaun itu pernah ditutup oleh Tuhan dengan air laut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan terlalu berkuasa. Amin. Dan tidak ada satu kuasa manapun yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Nah saudara, jadi kita lihat bahwa perjalanan bangsa Israel ini punya cerita. Di mana mereka keluar dari perbudakan, mereka keluar dari perhambaan dosa, mereka keluar dari penyembahan berhala, dari penderitaan, dari segala sesuatu. Lambang Mesir, lambang segala sesuatu kejahatan. Bahkan mungkin ada penyembahan kepada alien atau dia penguasa langit. Segala sesuatu yang ada hubungan dengan setan itu semua ada terjadi di Mesir. Tetapi saudara, Tuhan memerintahkan untuk membuat yang namanya Paskah. Nah ini, jadi Paskah ini merupakan satu pesan di mana kuasa Tuhan dinyatakan dan kasih Tuhan benar-benar dinyatakan. Bagi Firaun dan semua orang Mesir saudara, mereka melihat ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan demikian, ada kasih Tuhan juga yang dinyatakan kepada bangsa Mesir, bangsa Israel. Di satu sisi kepada orang yang percaya, kepada bangsa Israel, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tapi saudara, kepada orang yang memberontak kepada Tuhan saudara, Tuhan nyatakan kuasanya. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka sadar
untuk mereka bisa mendapatkan kasih itu. Nah saudara, jadi kita melihat bahwa dalam cerita Alkitab ini saya menemukan ada dua hal, kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang begitu berat, begitu banyak berhala, manusia, Firaun keras bagaimanapun, tetap kasih Tuhan masih Tuhan tunjukkan. Kasih Tuhan masih Tuhan buktikan lewat kehadiran, lewat bangsa Israel. Tuhan mau buktikan kepada Firaun bahwa nih loh, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ikut Tuhan, yang dipimpin oleh Musa ini, mereka semua selamat tadi malam. Tidak ada satu anak mereka yang mati. Tapi anak-anak Firaun, saudara, keturunan orang-orang Mesir, anak-anak sulung, mati semua termasuk binatang. Tuhan sedang tunjukkan bahwa lepaskan berhalamu dan kembali kepada Tuhan supaya engkau selamat. Sebenarnya di tengah-tengah keadaan demikian, Tuhan sedang tunjukkan kepada Firaun, nih mau pilih yang mana. Kalau kau kembali kepada Tuhan, maka kau diselamatkan. Tapi kita melihat dalam perjalanan, pertemuan kasih dan kuasa ini, Firaun istilahnya seperti tidak terbuka pikiran. Nah saudara, ini juga terus berjalan. Jadi lambang atau situs ini terus berjalan sampai hari-hari ini. Tahun 91 itu sebenarnya ada berita dari pendoa dari namanya Ibu Basilia dari Jerman. Dia memberikan berita tentang kepada seluruh dunia untuk berdoa. Karena pada tahun 91 itu ada pertemuan para dukun sedunia untuk mencari kekuatan yang bisa melawan Tuhan. Bayangkan. Jadi kekuatan perdukunan setan ini tidak selesai-selesai loh. Dia cari dukun sedunia untuk saudara mengadakan mencari tahu kekuatan mana yang bisa melawan Tuhan. Dan mereka menemukan kekuatan yang bisa hampir sama dengan Tuhan. Kuasa Tuhan adalah di Mesir. Di mana waktu Musa jampi-jampi buat ular, Musa juga buat ular. Jadi mereka berpikir ilmu yang bisa menandingi kuasa Tuhan adalah ilmu Mesir. Akhirnya mereka buat kesepakatan 144.000 dukun sedunia kumpul sesuai dengan jumlah di kitab Wahyu, katanya begitu. Jadi kalau ada 144.000 dukun di seluruh dunia bersatu hati berkumpul saudara, maka mereka akan bisa mengalahkan kekristenan, mengalahkan dunia, dan mengalahkan Tuhan di bumi ini, katanya begitu. Akhirnya saudara, mereka bikin pertemuan di Mesir. Jadi membuka pintu piramid. Memanggil semua kekuatan-kekuatan setan lewat dunia orang mati. Nah, jadi dukun-dukun ini kumpul di sana dan membuat ritual demikian, membuka pintu piramid. Lalu memanggil kekuatan-kekuatan setan. Karena lewat kuburan, saudara, kuburan Firaun mereka buat. Karena apa? Penyembahan berhala itu kebanyakan menemukan dunia setan lewat arwah. Betul nggak? Samuel juga lewat, Saul itu juga lewat arwah. Makanya kenapa ada ritual-ritual arwah itu. Itu untuk mempertemukan manusia dengan dunia roh atau dunia setan. Jadi mereka membuat demikian. Lalu saudara, kalau ada jumlah demikian maka Kristen di seluruh dunia akan dihancurkan dan Tuhan akan dikalahkan. Itu menurut mereka. Dan berhasil mereka membuat itu tahun 91 bulan 1 tanggal 1 jam 11. Jadi satu-satu semua saudara. Nah waktu itu Tuhan suruh kami berdoa di Kupang. Karena setelah berita itu datang kami mulai berdoa. Luar biasa. Kami doa sungguh-sungguh patahkan kuasa kegelapan. Jadi diminta seluruh dunia berdoa. Untuk
supaya membatalkan pembukaan pintu piramid itu. Tapi setelah itu kemudian beberapa hari kemudian keluar di Suara Pembaruan di koran. Dituliskan ritual pintu piramid dibuka. Bener loh. Di Suara Pembaruan berita itu ada. Tahun 91. Nah, jadi di saat seperti itu kita lihat bahwa habis itu tahun 91 dan seterusnya setan mulai nyatakan dirinya, betul? Lewat televisi sekarang. Gitu. Lewat tahun 90 ke atas itu TV-TV mulai banyak ada setan-setan ya. Film setan, film pocong gitu. Film-film pocong paling banyak dulu kan gitu ya. Kuburan-kuburan, tuyul-tuyul, jin-jin. Nah saudara, jadi setan sedang bekerja dengan cara demikian. Dan kita lihat hampir banyak penyembahan berhala ini mulai muncul dengan berbagai ceritanya masing-masing. Namun saudara saya ajak kembali kita lihat dalam kebenaran firman ini. Dalam ayat 24. Ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Puji Tuhan saudara, kita lihat di sini bahwa Tuhan mengatakan ini akan menjadi tanda untuk selama-lamanya. Tanda untuk selama-lamanya di mana tanda korban binatang, korban domba. Darah domba itu melambangkan tentang nanti ada korban yang sempurna, yaitu korban anak domba Allah yang sempurna. Jadi ini merupakan satu peringatan bahwa Tuhan tetap masih mau menyatakan kuasa dan kasih-Nya di dalam darah. Di mana di dalam darah Yesus yang sempurna itu ada kasih dan kuasa yang sempurna. Tuhan telah buktikan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah keadaan di Mesir. Tuhan telah mendemonstrasikan kuasa-Nya, menghancurkan kekuatan setan, kekuatan perdukunan di Mesir. Dan Tuhan juga sudah membuktikan dirinya bahwa oleh kasih-Nya Dia sanggup membebaskan bangsa Israel keluar dari tekanan kuasa kegelapan, dari dosa, dari perbudakan, dari perhambaan, semua kejahatan. Telah Tuhan buktikan bahwa Dia mengasihi manusia sehingga Dia membawa keluar manusia yang percaya kepada-Nya. Jadi kita melihat bahwa dua pertemuan ini sudah terjadi. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa kita harus ingat perayaan Paskah ini untuk seterusnya ke depan. Dan kita melihat ribuan tahun kemudian Yesus datang ke dalam dunia. Mati di salib. Menyerahkan dirinya di kayu salib. Di dalamnya ada darah yang dicurahkan. Bicara Paskah, bicara tentang darah. Dan di dalam darah saudara ada kuasa dan ada kasih. Di dalam darah Yesus kita menemukan ada kasih dan ada kuasanya. Saya ajak kita lihat dulu dalam kitab Yohanes 6 ayat 54. Coba satu orang baca Yohanes 6 ayat 54. Nah saudara, jadi dikatakan bahwa barang siapa makan dan minum darah, makan daging dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Paskah yang dimaksudkan adalah Paskah yang sebenarnya adalah di mana kematian Yesus di kayu salib. Darah di dalam perjanjian lama, darah dalam yang Tuhan suruh kepada Musa anak domba untuk ditaburkan di atas ambang pintu supaya semua orang yang di dalamnya diselamatkan saudara. Darah ini melambangkan tentang akan datangnya sang juru selamat dunia yaitu Yesus Kristus.
Kalau darah itu menyelamatkan bangsa Israel, maka darah Yesus menyelamatkan seluruh dunia, seluruh dosa manusia. Dan Alkitab berkata di sini bahwa, saudara, barang siapa makan dan minum, saudara, tubuh dan darahku, ia akan memperoleh apa? Hidup yang kekal. Sebuah panggilan nyata di sini bahwa ada kuasa dan kasih. Di dalam darah Yesus ada kuasa Tuhan untuk mampu membebaskan manusia dari kutuk setan, dari ikatan setan. Akibat daripada dosa maut bicara kematian. Ada kuasa kematian yang menghancurkan manusia, yang membuat manusia harus masuk neraka. Tetapi saudara, kuasa Tuhan hadir di dalam darah Yesus untuk membebaskan manusia dari kuasa setan. Dan kasih Tuhan hadir di dalam darah Yesus untuk saudara membawa manusia masuk dalam hidup yang kekal di surga. Jadi kita melihat bahwa di sini ada bukti. Bukti di mana bahwa dalam darah itu ada kasih dan kuasa. Dua-dua ini bekerja. Dalam darah Yesus ada pengampunan, pembebasan manusia dari setan. Dan ada kasih untuk membawa manusia hidup kekal selama-lamanya di surga. Tapi kalau kita melihat dalam ritual-ritual upacara darah binatang, saudara, yang dilakukan oleh perdukunan, saudara, itu darah yang dicurahkan itu perjanjian ikatan untuk manusia diikat dengan setan. Dan risikonya adalah kematian selama-lamanya loh. Jadi setan juga menggunakan darah. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Nyawa binatang terikat dengan manusia. Sehingga kalau dalam pelayanan pelepasan kita doakan orang itu kalau ada ikatan darah perjanjian. Wah, itu memang benar-benar ada nyawa yang dipakai oleh setan tinggal dalam orang itu. Entah nyawa binatang ayam kah, nyawa binatang apakah. Gitu. Nah, jadi bicara darah, saudara, setan juga menyerupai. Gitu. Kalau mau buat, ini harus kasih korban kambing 1 ekor. Ini harus kasih ayam merah. Ini harus kasih ayam putih. Di saat lakukan demikian, saudara, ikatan kuasa daripada setan masuk lewat darah. Dan darah itu merupakan perjanjian setan yang kuat. Nah, setan juga meniru untuk melakukan demikian kepada manusia. Tapi kita melihat, saudara, di balik daripada upacara ritual yang dilakukan oleh perdukunan lewat perjanjian darah itu, saudara, tidak ada kasih. Yang ada apa? Tumbal datang, sakit penyakit datang, kematian datang. Dan tidak ada perjanjian untuk nanti masuk surga, tidak ada. Siapa yang pernah pergi di dukun lalu tanya, Pak Dukun, kalau bikin ritual darah ayam merah nanti masuk surga. Pun akan bilang begini, kau tanya saya sama pendeta, di sini tidak ada. Tidak ada darah kerbau lalu perjanjiannya nanti masuk surga, tidak ada. Tidak ada itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dalam darah yang memiliki kasih dan hidup kekal selama-lamanya itu hanya ada di dalam darah Yesus. Dalam darah Yesus ada kuasa, dalam darah Yesus juga ada kasih. Dan saya perhatikan bahwa memang benar dalam pelayanan kami temukan, di dalam darah Yesus itu setan benar-benar kalah. Setan benar-benar KO total, saudara. Coba ada setan saudara sebut darah Yesus, pasti KO dia. Itu benar-benar segala ikatan lepas karena darah Yesus itu mengandung kuasa Tuhan. Kita lihat yang berikut. Jadi hidup kekal itu hanya terdapat lewat darah apa? Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada. Yang kedua, saudara, Yohanes 6 ayat 56. Kita lihat tentang kuasa daripada darah Yesus. Yohanes 6 ayat 56. Nah,
Barang siapa makan dan minum makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di mana? Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kalau orang ke dukun, yang tinggal di dalamnya apa? Setan loh. Sudah buat perjanjian darah kambing habis atau darah ayam merah. Ritual-ritual dukun yang masuk ke dalam orang itu apa? Setan. Sehingga waktu pelepasan dia mulai buka jurus. Wah. Ternyata dia ambil ilmu singa dari, bukan singa dari Yehuda, singa dari Bogor. Rupanya saudara ini nyata sekali. Kalau kita di dalam Yesus, yang tinggal dalam kita siapa? Yesus. Nyata loh. Tuhan itu hidup. Dan Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu hadir. Jelas. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ini bicara perjamuan kudus. Bukan berarti kita makan tubuh Yesus, ya tidak. Tapi ini bicara tentang perjamuan kudus di saat kita memperingati tentang Kristus. Kita satu dengan Yesus. Di saat saudara percaya Yesus, terima Yesus, dipersatukan dalam tubuh dan darahnya. Alkitab berjanji, kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Kita jadi satu dengan Tuhan. Dan di dalam diri kita ada kuasa dan kasih. Amin. Kenapa? Karena lewat darah Yesus itu ada kuasa. Sehingga orang Kristen tidak mudah disantet. Betul? Halo? Kira-kira orang Kristen bisa disantet atau tidak? Tidak bisa saudara. Karena ada tanda darah Yesus. Ada Tuhan dalam kita. Tuhan tinggal dalam kita. Dan kita di dalam Yesus. Lewat karya daripada salib saudara. Lewat karya daripada pengorbanan Tuhan di kayu salib. Darah yang tercurah mempersatukan kita kembali dengan Tuhan. Manusia yang tadi ditinggalkan karena dosa. Sekarang kembali dipersatukan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Kasih Tuhan datang merangkul kita. Kasih Tuhan datang membawa kita, mempersatukan kita kembali dengan Tuhan. Kasih Tuhan datang membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi saudara, kuasa Tuhan datang membebaskan kita dari ikatan setan. Jadi jelas bahwa di dalam darah Yesus saudara kita menerima kuasa dan kasih. Kuasa membebaskan kita dari setan dan kasih membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya percaya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, setan sudah dikalahkan. Amin. Dan kita sedang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita sedang hidup dalam kasih Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Hari ini percayalah sebentar kita dalam perjamuan kudus. Kita dipersatukan dalam Tuhan Yesus. Yesus dalam kita, kita di dalam Yesus. Luar biasa. Lanjut dalam Roma 5 ayat 9. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam apa? Kristus Yesus. Kematian Yesus di kayu salib. Saudara benar-benar membawa penebusan. Pembenaran, kita dipulihkan, dibenarkan dengan cuma-cuma. Dalam darah Yesus ada kasih, dengan cuma-cuma dia berikan keselamatan. Cuma-cuma artinya apa? Gratis. Gratis. Kalau gratis itu di Malaysia bilang apa? Oh, cuma-cuma, ya. Percuma. Ya, percuma. Jadi diberikan dengan gratis. Tuhan berikan keselamatan bagi dunia dengan gratis. Maka itu Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan.
Bagi orang yang percaya diselamatkan. Terima dengan gratis. Tuhan memberikan keselamatan, kasih-Nya dengan gratis. Barang siapa percaya, dia diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, karena dalam darah Yesus ada kuasa pembebasan. Bebas, terlepas dari segala kutuk, terlepas dari segala ikatan setan. Manusia dibebaskan. Ini luar biasa sekali, saudara. Baik, saudara, kita lihat yang berikut dalam Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan apa? Diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti, bukan semoga, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Inilah yang sudah terbukti di bangsa Israel, waktu di Mesir. Waktu murka Tuhan turun ke atas orang Mesir, bangsa Israel diselamatkan. Dibebaskan dari murka Allah. Murka Allah turun ke dalam dunia, tidak akan kena kepada orang percaya. Kenapa? Karena kita diselamatkan, dibebaskan. Ini buktinya. Nah, saudara, jadi jelas ini bahwa Alkitab berkata lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita sedang hidup di akhir zaman dan murka Allah sedang juga ada di bumi ini loh. Ada kasih tapi ada murkanya karena keadilan. Alkitab berkata bangsa akan melawan bangsa, betul? Raja akan melawan raja, berperang. Keadaan di akhir zaman itu ada penyakit di mana-mana, ada segala macam. Tetapi saudara, janji Tuhan, kita dibebaskan, betul? Dari murka Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap kita ingat ada darah Yesus. Ada kuasa yang membebaskan kita. Ada kasih yang melindungi dan memelihara kita. Roma selanjutnya dalam kitab Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam darahnya kita memperoleh penebusan. Ditebus artinya dibayar, dibebaskan, ditebus. Tadinya diambil sama setan, sekarang Tuhan bayar. Kita kembali menjadi milik Tuhan. Itu namanya ditebus. Orang yang di luar Yesus, saudara, belum ditebus. Kalau belum ditebus berarti milik setan. Kalau milik setan berarti neraka tunggu, saudara. Tapi di dalam Yesus kita ditebus, dibeli. Jadi waktu ditebus itu harus ada kuasa. Kuasa apa? Dalam darah Yesus ada kuasa yang mengalahkan maut. Kuasa setan begitu banyak, terlalu banyak kuasa setan. Tetapi semua itu dikalahkan. Dan maut terakhir dikalahkan. Lewat apa? Kematian Yesus di kayu salib. Yang disebut Abaddon atau Apoleon, penguasa alam maut, pintu gerbang alam maut. Penguasa setan, pintu gerbang alam maut. Itu dikalahkan dengan apa? Darah anak domba. Si naga besar yang di kitab Wahyu itu dikalahkan oleh apa? Darah anak domba. Jadi darah Yesus itu benar-benar punya kuasa untuk mengalahkan maut, mengalahkan setan. Raja setan pun dikalahkan oleh darah Yesus. Ada kuasa membebaskan. Nah, sebab itu sudah jelas dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Kita sudah memiliki penebusan, kita sudah milik Yesus dan setan tidak punya kuasa lagi. Amin. Kalau dia berani, saudara, maka dia akan berurusan dengan Tuhan yang sudah menebus kita. Amin. Kalau saudara sudah beli barang di pasar, beli motor, taruhlah
Lalu saudara bawa pulang ke rumah. Lalu kalau ada pencuri ambil, berarti pencuri itu pasti akan ditangkap polisi. Betul? Betul? Kita sudah dibeli oleh darah Yesus menjadi milik Tuhan Yesus. Setan yang adalah pencuri, kalau dia mau mencuri kita, berarti dia harus berurusan sama siapa? Tuhan Yesus. Itu hukumnya. Dia tidak berani lagi. Karena secara hukum sudah sah kita dibeli. Waktu kita sebut darah Yesus, setan tidak berani untuk menghampiri kita. Nah, saudara. Nah, mau ilmu santet, perdukunan tinggi apapun, kalau saudara sebut darah Yesus, pasti luntur itu. Gitu. Kalau nanti ada santet, langsung sebut darah Yesus. Jangan lupa ya. Nah, kalau ada atau ada tetangga yang ngalami santet, saudara pergi doakan dia. Tumpang tangan dalam nama Yesus, darah Yesus. Setannya akan lari, saudara. Orangnya disembuhkan. Nah, jadi kita perlu percaya ini dan kita demonstrasikan bahwa kuasa Yesus atau dalam darah Yesus itu benar-benar ada kuasa. Saya pernah berhadapan muka dengan Abaddon itu. Abaddon atau Apollyon, penguasa pintu gerbang alam maut. Yang saya perhatikan ternyata benar loh. Kalau setan datang itu benar. Apalagi kalau dia penguasa alam maut. Roh maut punya komandan. Roh maut di seluruh dunia punya komandan. Itu namanya Abaddon. Waktu dia hadir, memang seram banget loh. Seram apa? Kenapa seram? Setan itu kenapa seram? Karena dia punya kebencian sudah ratusan ribuan, mungkin jutaan tahun. Makanya seram. Setan itu saudara, kebencian, dendam, amarahnya itu sudah jutaan tahun tidak bisa diekspresikan. Dia tidak bisa ekspresikan untuk melawan Tuhan. Jadi terpendam terus. Saudara bayangkan kalau orang itu kepahitan dendamnya sama seseorang itu. Lalu tidak pernah diekspresikan, tidak pernah dipukul atau dimaki. Gitu? Kan kadang begitu toh. Wah itu 10 tahun berjalan, 20 tahun berjalan. Masih dendam. Sekali ketemu di mall. Kira-kira gimana? Wajahnya pasti berubah kan? Itu dia tuh. Itu dia tuh. Pasti berubah wajahnya. Marahnya mulai muncul, dendamnya. Seperti daun kering. Atau seperti jeruk purut yang sudah kering. Wajah orang yang simpan kepahitan, dendam. Itu seperti wajah itu jeruk purut yang sudah kering. Nah, apalagi saudara setan. Manusia saja, karena kita bilang hati itu menggambar, wajah itu menggambarkan hati, betul nggak? Iya. Nah, apalagi saudara hitung, sekarang setan sudah dendam sama Tuhan berapa lama? Kita hanya di bumi saja mungkin kita sejarah tidak mencatat jauh ke sana kan. Karena masalahnya sudah dari surga baru diusir ke bumi. Berapa lama di surga setan dendam sama Tuhan kita nggak tahu kan. Nah, jadi kehadiran setan itu wajah aslinya itu memang seram karena kebencian, dendam, amarah, makan orang, telan orang, apalagi. Jadi kalau manusia dimasukin oleh setan, wajahnya juga akan seperti itu dan ciri-cirinya juga gitu. Makan orang, demo, itu ribut, bakar, gitu. Itu ciri-ciri daripada setan yang masuk ke manusia. Makanya kayak gitu. Nah, kalau manusia saja yang tadinya sempurna gambar Tuhan yang mulia, setan masuk jadi begitu, apalagi setannya. Apalagi setannya saudara. Waduh. Jadi pas Apollyon ini muncul saudara, itu wajahnya memang benar-benar terlalu seram.
Wah, nggak ada preman kayak itu setan loh. Saya belum pernah lihat ada preman yang dia punya wajah, ciri-ciri matanya, sorot matanya, oh, fisiknya semua tuh kayak nggak ada. Nggak ada setan penguasa pulau kota yang seperti Abaddon. Karena apa? Abaddon itu komandan di atas semua roh maut. Roh maut itu lebih tinggi dari semua roh yang lain. Karena dibawa langsung oleh Lucifer. Tangan kanannya. Itu pasukannya Lucifer loh. Itu seramnya bukan main. Nah, pasukan maut saja sudah seram. Apalagi dia punya komandannya. Kalau dia lihat itu langsung dia mau telan orang saja. Jadi sorot matanya tajam sekali seperti sinar laser. Terus, waktu dia lihat sama saya. Wih, memang saya baru tahu memang setan seperti itu ya. Gitu. Dia berdiri saja saudara, auranya di situ saudara itu semua sudah ada aura apa? Kematian, tidak ada kehidupan. Bagi komandan setan saudara tidak ada kehidupan, yang ada kematian. Karena kebencian yang sudah jutaan ribu tahun. Dendam kesumat. Karena sudah kesumat tersumbat. Jadi sorotnya gitu. Tapi dia tidak tahu. Di dalam kita ada siapa? Yesus. Kita sudah dipersatukan, kita ikut perjamuan kudus, makan dan minum darahku. Betul gak Yesus bilang ya? Dalam kita ada Yesus. Begitu dia tampil, dia sorot matanya, dia punya apa, wah itu tidak ada goyang. Dia jalan saya sudah. Keren amat. Ini latihan berbaris berapa juta tahun ini gitu. Gak berkedip, gak bergerak saudara. Gini tegap. Dia punya pakaiannya itu model pasukan Romawi itu. Pakai itu. Warnanya itu baja yang sudah kuno. Kuning kehitam-hitaman. Itu. Yang sudah karatan. Jadi menggambarkan pakaian perangnya itu seperti itu. Itu roh itu. Wih, saya lihat sepatunya itu seperti sepatu Napoleon Bonaparte. Sepatunya itu ujungnya tajam, runcing begini. Saya pikir-pikir, kayak itu apa namanya, kaboi-kaboi zaman dulu yang juga, film-film itu. Jadi ujungnya tajam untuk bisa tendang orang apa. Ada aja ini. Nah, sangat seram dia. Tapi di dalam sini tenang, hati itu tenang sekali. Karena ada singa dari Yehuda. Dia diam-diam saja. Gitu. Tenang. Tidak lama itu setan mulai demonstrasikan dia punya mimiknya. Dia punya mimik, dia punya ekspresi. Kalau orang main drama kan ada mimiknya kan gitu. Tong, dia bikin dia punya segala macam. Tiba-tiba Roh Kudus keluar saudara. Pung. Mendidih di hati. Langsung darah Yesus. Pas sebut darah Yesus saudara, dia langsung mundur. Saya pikir dia mau maju. Ternyata mundur juga. Darah Yesus yang kedua kali dia mundur lagi. Langkahnya itu memang kalau kepala pasukan itu nggak ada berbaris yang kiri kanan, nggak ada tuh. Lurus tegap. Darah Yesus langsung tuk tuk. Darah Yesus lagi dia tuk. Mundur yang kedua kali. Dulu kalau peperangan penguasa pulau aja sebut dalam nama baru belum Yesus. Baru dia udah terbang loh. Ini darah Yesus yang pertama dia cuma mundur tok tok gitu. Darah Yesus yang kedua kali dia mundur lagi. Pas sebut darah Yesus yang ketiga kali, lalu apa? Dia langsung nyusut jadi seperti angin tuh. Tubuhnya seperti angin lalu terbang. Sing gitu. Baru saya lihat, kayak film-film tadi ya, kerennya. Luar biasa. Ternyata saudara bahwa darah Yesus terlalu berkuasa. Terlalu hebat.
Gak ada satu mantra pun yang bisa lawan itu. Itu sudah raja setan, raja kematian ini. Yang dalam alam maut itu. Yang Raja Daud bilang begini, jangan bawa aku dalam dunia orang mati. Alam maut ini. Tapi alam maut dikalahkan oleh darah Yesus. Gitu. Ada apa namanya? Jadi Yesuslah yang pernah mengalahkan maut. Di dalam darah ada kuasa dan ada kasih yang menyelamatkan. Karena ada kasih Tuhan, saya diselamatkan. Amin. Gitu. Setan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tapi kasih Tuhan akan saya. Nah, luar biasa. Kita lihat satu ayat lagi dalam Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh apa? Darah salib Kristus. Jadi di dalam darah saudara kita menemukan, dalam darah Yesus ada pendamaian. Diperdamaikan, dikatakan di situ segala sesuatu di dalam dirinya. Segala sesuatu. Didamaikan dengan Tuhan. Dipulihkan kembali hanya di dalam Yesus. Segala sesuatu. Mau manusia, mau apapun semua. Hanya dipulihkan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak bisa dipulihkan. Di dalam Yesus Kristuslah bisa dipulihkan. Dan itu terjadi lewat apa? Darah Yesus Kristus. Enggak ada darah binatang. Darah ayam, darah apa? Darah tikus. Enggak ada artinya itu. Hanya dalam darah Yesus Alkitab berjanji. Segala sesuatu, saudara mau sebut apapun, hanya dipulihkan di dalam darah Yesus. Makanya kadang-kadang kita lihat, kita doa. Itu benar-benar nanti terjadi pemulihan. Minta darah Yesus. Minta kasih Tuhan turun. Orang akan dijamah oleh kasih Tuhan. Minta darah Yesus turun itu ada kuasa di dalamnya. Untuk membebaskan orang. Dan untuk membuat orang itu kembali kepada Tuhan. Jadi benar-benar darah Yesus itu sanggup mengadakan pendamaian. Sampai di surga. Bukan hanya di bumi saja. Di bumi dan di surga. Nah, sekarang negara-negara lagi perang. Kita berdoa kalau negara-negara itu mulai dari pemerintahnya, pemimpin-pemimpinnya mau berseru kepada Tuhan, maka akan didamaikan. Amin. Nah, saya percaya Rusia sama Ukraina bisa berdamai kalau mereka panggil raja damai. Itu. Tapi kalau mereka panggil perdamaian dari Medan ya tidak bisa. Kalau mereka panggil Yesus, Raja Damai, pasti. Karena masih ada kasih karunia untuk bumi ini. Sebelum dia datang yang kedua kali, kan begitu. Makanya kita berdoa supaya negara-negara ini panggil Yesus. Karena tidak ada pemulihan perdamaian di surga dan di bumi, Alkitab bilang. Gitu. Mau lewat PBB, mau lewat NATO, mau lewat segala. Kalau tanpa Yesus tidak bisa ada perdamaian. Hanya di dalam Yesus ada perdamaian. Begitu kalau mereka mau panggil Yesus saja. Saya percaya akan terjadi pemulihan. Amin. Dan pemulihan bukan hanya di bumi saja. Tapi di surga juga pasti akan terjadi. Jadi orang akan selamat nanti. Nah. Jadi jelas di sini. Satu ayat terakhir lagi dalam Ibrani 9 ayat 13. Ibrani 9 ayat 13. Iya. Iya.
Ayat 14. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Semua ibadah hanya bisa dipulihkan di dalam darah Yesus Kristus. Nah saudara, jadi betapa lebihnya darah Kristus. Jadi darah binatang dulu itu hanya melambangkan saja. Secara lahiriah saja tidak mampu menyentuh hati nurani manusia. Itu hanya untuk melambangkan, menutupi saja. Tapi darah Yesus menghapus dosa dunia. Menghapus sampai ke dalam hati nurani. Dan itulah yang merupakan standar dalam ibadah. Standar dalam ibadah yang benar, manusia harus disucikan dari dosa sampai dalam hati nurani. Dan itu hanya bisa dikerjakan dalam kuasa darah Yesus. Darah binatang tidak bisa. Dalam kuasa darah Yesus baru bisa. Nah, baru manusia bisa membuat ibadah yang sempurna. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Itu hanya lahir lewat apa? Penebusan darah Yesus Kristus. Jadi ibadah di luar darah Yesus, ibadah di luar penebusan darah Yesus, ibadah itu sia-sia saja. Karena tidak akan bisa membawa perubahan, dampak kepada manusia, tidak ada. Maka kita lihat sekarang setiap ritual ibadah apapun di luar sana. Itu sedang menuju kepada masing-masing kepercayaan, masing-masing mengalami menuai dampaknya sendiri. Gitu. Nyembah apa ya dampaknya sendiri dia akan terima. Tetapi ibadah yang betul-betul yang dari Tuhan di dalam darah Yesus. Itu Tuhan sedang menunjukkan kesempurnaan, pemulihan, persiapan untuk manusia masuk dalam kerajaan surga. Jadi di dalam Kristuslah kita temukan ini. Nah saudara, hari-hari ini kita perlu banyak berdoa. Memang penting sekali. Saya kemarin lihat di YouTube. Bagaimana cara-cara negara-negara ini atau pendapat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama tertentu untuk buat ritual. Katanya kalau ada penampakan Bunda Maria menangis. Jadi kalau dia lagi menangis dia minta supaya berdoa buat nanti dialah yang akan membuat pemulihan. Ini kan sudah keluar dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab tadi berkata dalam ayat tadi, Yesuslah sumber damai itu. Betul? Pemulihan itu. Di surga dan di bumi. Yesus itulah. Tapi saya lihat orang mulai masuk kejebak ke cara-cara doa yang bukan kepada Yesus. Nah sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kita yakin di dalam Yesuslah oleh darahnya ada kuasa untuk membebaskan dari kuasa kegelapan. Dan ada kasih yang memulihkan kembali. Saya coba-coba nonton di YouTube. Ternyata saudara, perang Ukraina kemarin dengan Rusia saudara. Ternyata ada tim okultisme dari Ukraina juga saudara. Tukang-tukang sihir. Mereka bikin kumpul di satu wilayah. Mereka bikin demo ritual mereka untuk keselamatan Ukraina. Bayangkan. Jadi memang setan juga lagi demonstrasikan. Nah kita berdoa biar kasih Tuhan terus menjamah bangsa-bangsa. Haleluya. Mari siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini kita merayakan Paskah dan dalam Paskah itu kita menemukan ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. Ada kuasa dan ada kasih. Dua-duanya. Kuasa untuk menyembuhkan. Kasih untuk dipulihkan.
Haleluya. Mari siapkan hati saudara yang punya masalah pergumulan. Ada kuasa dalam darah Yesus yang memulihkan kita. Ada kasih yang siap memberkati kita. Haleluya.